Kita di desa, warga itu tidak tahu kita profesinya apa. Taunya kita sebagai petugas kesehatan yang notabene-nya itu semua hal-hal di bidang kesehatan harus kita tahu. Kalau saya tidak bisa berbuat, siapa yang mau tolong mereka? Saya tidak punya batasan waktu jam kerja. Kapanpun dibutuhkan, saya harus siap. Rasa capek, rasa mengantuk, rasa apa semua sudah hilang. Saya yang saya pikir saya harus bisa tolong pasien ini, cuma itu. Aduh, sakit bidan. Aduh, sudah tidak tahan bidan. Bang Koi? Ya, istri sudah sakit perutnya mau melahirkan. Oh, mulai kapan? Mulai tadi malam. Tadi malam? Oh iya. Masuk dulu Pak, saya ambil anak. Iya, tunggu saya di sini. Ayo, kita tunggu Pak ya, saya siap-siap. Malam ini, saya mendapat panggilan dari Pak Amu, yang istrinya akan segera melahirkan. Saya bertugas di desa sebagai bidan, tapi saya harus bisa merangkap semua. Ada kalanya saya sebagai dokter, sebagai perawat. Sebuah panggilan yang tentu saja tidak akan bisa saya abaikan. Sebab ada ibu yang sedang menunggu saya dalam rintihan kesakitan. Demi membawa buah hatinya, menghirup udara kehidupan untuk yang pertama kali. Napas panjang dulu ya. Karena memang kondisinya tidak mungkin warga yang mau melahirkan, sementara sakit perut harus naik gunung. Dengan cara itu saya harus kunjungi mereka di rumahnya. Walaupun medan yang saya harus tempuh memang cukup berat sebenarnya buat saya. Ini sudah dekat ibu mau melahirkan. Sebentar kalau sakit perutnya, ibu berkuat. Seperti kita mau buang air begitu Bu ya. Jangan ditahan. Jangan berkuat di leher. Nanti bengkak. Ya Bu ya. Inilah tanggung jawab yang telah saya jalani selama lebih dari 20 tahun. Selama itu pula, saya terus merenungi betapa besar kebutuhan masyarakat desa terhadap pelayanan kesehatan. Walaupun dengan keterbatasan saya dan sarana yang ada, saya harus tetap berjuang untuk menyelamatkan mereka. Lagi Bu, sedikit lagi Bu. Ya. Ya, pintar sudah lahir Bu bayinya ya. Meski berlatar belakang profesi bidan, namun saya tidak bisa mengelak bahwa menjadi satu-satunya tenaga kesehatan di desa ini berarti harus mampu membantu semuanya. Kita di desa, warga itu tidak tahu kita profesinya apa. Taunya kita sebagai petugas kesehatan yang notabene-nya itu semua hal-hal di bidang kesehatan harus kita tahu. Jadi di situ kita harus berpacu, saya harus bisa. Hatinya sakit enggak? Iya. Ini sakit enggak ini? Yang ini sakit. Ini sakit? Iya. Ini sudah lama pasti sakit ini? Iya. Ya, karena ini keras sekali pasti sudah lama. Ya, bisa infus ya? Iya. Saya harus infus. Iya. Tapi ibu saya infus, tapi tetap harus makan. Oh iya tuh. Enggak boleh tidak makan. Menjadi tenaga kesehatan di desa terpencil tentu saja jauh berbeda dengan di kota besar. Sarana dan prasarana yang kami miliki di desa ini bisa dikatakan masih kurang layak. Namun,
Saya tidak ingin menghabiskan waktu untuk mengeluh. Sebab yang harus saya lakukan adalah bagaimana berupaya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal di tengah keterbatasan yang ada. Tahan dulu ya, sedikit ya. Ini seinfus kita. Tapi jangan berharap infus itu untuk obat. Infus untuk cuma untuk pengganti cairan. Jadi biar diinfus tetap kita harus makan. Biar infus berapapun kalau ibu tidak pernah makan susah mau baiknya. Ya. Biar sedikit-sedikit tetap harus makan. Karena misalkan habis makan muntah, kasih baik perasaannya ibu, baru makan kembali. Desa Namu, sebuah desa di Kecamatan Launti, Kabupaten Konawe Selatan, dengan jumlah penduduk lebih dari 400 jiwa. Sebanyak itu pula, tempaan lain yang harus saya lalui setiap hari adalah akses penghubung antar dusun yang jaraknya berkilo-kilometer. Kendalanya mungkin di sini karena transportasi ya, transportasi itu kurang ini, jadi kadang saya harus naik gunung, di situ beratnya saya. Kadang juga ombak, kita harus naik perahu dengan cuaca yang kurang bersahabat. Saya ikhlas menjalankan itu. Apalagi kalau pasien yang saya rawat itu saya merasa berhasil memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Saya bersyukur sekali di situ. Kondisi ini membuat saya mau tidak mau harus berdamai dengan keadaan. Sebab keluhan tidak akan menyelesaikan masalah, namun justru hanya memperkeruh masalah. Sudah ini. Untuk toh, nah, sepupu kita kesian dulu. Timpa. Poskesdes yang terletak di antara Dusun 3 dan Dusun 4 ini menjadi satu-satunya tempat saya bisa bertemu dengan masyarakat secara bersamaan. Alhamdulillah, awal saya ke sini itu kesadaran masyarakat tentang kesehatan itu masih sangat kurang. Sekarang alhamdulillah mereka antusias untuk kesadaran tentang kesehatan itu sudah mulai lebih bagus lagi gitu. Saya terus memantau perkembangan anak dengan mengukur berat serta tinggi badan bayi dan balita secara berkala. Jarang makan, hanya ASI. Jarang makan. Umurnya sudah 1 tahun lebih ibu, harus dikasih makan ibu. Jadi ini sudah hampir diisi mulut ibu ya, sudah mulai tanda ke situ. Jadi harus dapat tambah makanan, tidak boleh cuma susu. Saya juga memberikan edukasi kepada para orang tua agar selalu memperhatikan kebutuhan nutrisi anak serta kebersihan lingkungan tempat tinggal. Saya cuma sarankan harus rutin periksa supaya ditahu kondisi bayinya bagaimana. Kan kalau dia tiap bulan periksa, insya Allah mungkin kondisi janinnya masih bagus atau tidak, posisinya gimana, kan kita insya Allah kita bisa pantau itu. Pak, sini Pak. Seperti hari ini, saya kembali harus menangani pasien dengan kondisi yang butuh penanganan lebih lanjut.
yang harus ditangani di rumah sakit dengan fasilitas yang memadai. Sebisa mungkin, kalau selagi masih bisa saya tolong, sebisa mungkin saya usahakan ini. Kalau memang betul-betul sudah tidak bisa, harus diupayakan ke Kendari dengan bantuan. Mungkin di sini bisa gotong royong. Ya, putar belakangnya. Ya. Ya, tahan. Tahan, man. Duduk. Ya. Kalau saya tidak bisa berbuat, siapa yang mau tolong mereka? Kondisinya membuat saya hanya mampu memberikan penanganan awal. Bukan sekali dua kali saya harus merujuk pasien ke kota Kendari. Saya di sini sendiri, harus bertanggung jawab sendiri. Tidak ada teman saya yang mungkin ada dokter tapi jauh. Perjalanan dengan kapal kayu bisa memakan waktu 4 hingga 5 jam, bergantung pada kondisi cuaca di laut. Dan tentu saja, saya harus tetap mendampingi pasien selama perjalanan. Jadi saya sebisa mungkin pacu diri saya bisa layani semua masyarakat dengan baik, dengan maksimal. Lah ada lapar lu nggu inang gula mau haking sino. Mau haking isino, pio toleo. Iyo tolu toleo. Oh kamba. Iya kamba. Lu aku lese. Bukan sekali dua kali saya harus menghadapi situasi darurat. Saya coba dahulukan mana sih yang memang harus dilayani, yang memang kondisinya betul-betul darurat, butuh penanganan cepat. Terkadang, di saat saya berniat untuk beristirahat sejenak setelah menangani satu pasien, pasien lain telah menunggu untuk segera ditangani. Inilah konflik batin yang harus terus saya hadapi. Berusaha sebisa mungkin mengesampingkan ego agar dapat terus menjalani peran saya sebagai satu-satunya tenaga medis yang menjadi tumpuan warga Desa Namu. Harus motivasi keluarga sampai memang betul-betul mereka itu sadar bahwa kondisinya memang harus mendapat pelayanan yang lebih lanjut karena memang di sini fasilitas tidak memadai. Ikhlas dan memantapkan hati bahwa apa yang saya jalani ini adalah tanggung jawab serta wujud pengabdian saya. Ini aku paresa lesung isi mio itu. Tapi dalam mengingi ina. Kamba ina. Saya terus berupaya untuk mendahulukan tanggung jawab saya sebagai tenaga kesehatan. Tidak hanya berkorban fisik dan waktu, namun untuk bisa mengakomodir kebutuhan pasien, saya juga harus menyuplai obat-obatan dan segala keperluan lain secara mandiri. Meski ada suplai dari pemerintah, namun terkadang pasokan obat-obatan itu tidak mencukupi atau terhambat karena akses distribusi yang sulit. Ada juga kalanya kosong dari puskesmas, jadi itu upaya saya untuk menutupi yang kosong, saya harus belanja sendiri obat. Ritme kerja saya benar-benar tidak mengenal waktu.
Dalam situasi apapun, saya harus siap memberikan perawatan dan penanganan kepada pasien. Saya harus melayani begitu banyak pasien yang dari rumah satu ke rumah yang lainnya, dari pagi sampai malam, yang saya tidak punya batasan waktu jam kerja. Kapanpun dibutuhkan, saya harus siap. Entah dalam kondisi sehat atau sakit, saya terus berupaya untuk mendahulukan tanggung jawab saya sebagai tenaga kesehatan. Seperti mungkin yang di instansi-instansi lain, ya mereka punya jam kerja, tapi saya tidak. Assalamualaikum Ibu. 28 tahun bukanlah sebuah perjalanan singkat bagi saya. Rasa lelah, jenuh, hingga putus asa sudah pernah mewarnai hari-hari saya selama mengabdi sebagai tenaga kesehatan di desa ini. Namanya kita manusia, wajar kalau ada mungkin perasaan yang kurang nyaman karena kita butuh istirahat. Kamu rajin minum obatnya. Namun, di balik itu semua, Ini mungkin kamu habis ada kepuasan dan rasa bangga yang membuncah di hati saya ketika berhasil memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Tapi setelah setibanya saya di rumah pasien, saya lihat pasien itu memang betul-betul membutuhkan saya, perasaan itu hilang seketika. Saya bahagia melihat masyarakat yang tidak lagi abai dan takut dengan penanganan medis. Rasa capek, rasa mengantuk, rasa apa semua sudah hilang. Saya yang saya pikir saya harus bisa tolong pasien ini, cuma itu. Bu, nanti 3 atau 4 hari kemudian anaknya dibawa. Hal-hal kecil inilah yang terus memotivasi saya untuk bertahan dan mengabdi di Desa Namu. Buka jahitannya, Bu ya? Iya. Tapi tolong jaga anaknya supaya jangan dia basah. Ya, bilang jangan kasih basah ya. Nah, supaya jangan infeksi, cepat-cepat sembuh ya. Menjadi bidan adalah sebuah profesi yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Pelan-pelan, saya mendekati masyarakat untuk memberikan pemahaman. Saya harus bisa menjadi orang yang sebisa mungkin mampu mengakomodir segala kebutuhan pelayanan kesehatan dan penanganan medis. Kita kasih penjelasan dengan sabar, ini supaya pasien bisa mengerti bahwa saya bekerja cuma satu, tangan saya cuma 2, tidak mungkin satu kali semua saya bisa layani bersamaan. Termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya memeriksakan kesehatan secara berkala. Setiap kali kami memerlukan dia selalu datang tanpa pamrih. Kemudian dia selalu memberikan kami solusi bagaimana caranya kami untuk memeriksakan kesehatan kami, terutama pada saat kami hamil, ada sedikit kendala, dia sangat membantu kami. Berarti tadi kata kalau ini bebe banyak macam ya toh. Kami berbakti membantu para ibu melahirkan generasi penerus bangsa, menjadi sebuah kebanggaan bagi saya. Dasarnya saya orang takut laut, ternyata saya dapat tempat tugas di laut. Seiring berjalannya waktu, saya senang dengan profesi saya dengan tempat tugas saya. Pokoknya
semua senang lah. Saya bersyukur karena memiliki seorang suami yang begitu mensupport profesi saya. Doa dan restunya lah yang membuat kaki saya masih mampu menapak, menjelajahi setiap sudut desa dari satu rumah ke rumah lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi warga Namu. Iya, Bu, ini tensinya kita tinggi. Nanti saya kasih obat, 3 hari kemudian kita datang lagi kontrol. Tapi nanti kita kurangi makan garam, minyak, terus santan. Ya Bu ya, kalau kita tidak kurangi itu nanti tensinya kita susah turunnya. Saya inginkan semua warga sadar tentang kesehatan. Jadi tidak ada yang orang nanti sudah parah baru berobat supaya penyakitnya bisa segera ditangani. Sebagai manusia biasa, saya sangat sadar bahwa apa yang saya lakukan saat ini tidak akan mampu saya teruskan selamanya. Bekerjalah dari hati, bekerja dengan ikhlas, jangan cuma mengharap imbalan jasa. Munafik kalau kita bilang tidak butuh itu. Kita butuh, tapi kita utamakan keselamatan mungkin atau pelayanan kita lah yang terbaik. Dengan seikhlas mungkin supaya kita lebih senang mencintai profesi kita itu. Saya berharap kelak akan ada bidan Sri baru yang menginjakkan kaki di desa Namu untuk meneruskan apa yang sudah saya mulai. Bahkan mampu membawa perubahan yang lebih besar lagi. Lebih 20 tahun saya di sini, saya merasa bangga bisa mengabdikan diri saya sesuai profesi saya yang bisa saya jalani dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jauh hingga ke pelosok, dirimu tetap mengabdi untuk masyarakat. Lantas, masihkah pekerjaanmu kau anggap sia-sia?